Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu. Saat ini saya lagi ada di Gias, masih di Gias teman-teman. Lagi ada di bootnya Kiwe, Benelli Kiwe. Nah, Kiwe ini ternyata bawa lagi sepeda listriknya. Jadi kalau sebelumnya udah ada sepeda listrik Kiwe Type 1, sekarang ada lagi yang Type 2. Nah, Type 2 ini ada dua varian dan bentuknya unik banget teman-teman. Oh ya, ini tepatnya bukan motor teman-teman, tapi sepeda. Kenapa sepeda? Nih, karena ada goesannya. Nah, secara spesifikasi juga beda sama motor ya. Jadi motor ini, sepeda ini maksudnya, sepeda listrik ini maksimal speednya cuma 25 km per jam. Jadi aturannya, regulasinya memang kayak gitu, nggak boleh lebih dari 25 km per jam. Cuma keunggulannya adalah nggak perlu pakai plat nomor teman-teman. Jadi ini udah bener-bener kayak sepeda sebenarnya sih. Cuma ya itu tadi, speednya dibatasin, nggak bisa kencang-kencang banget. Saya hentak gini aja nyala, ternyata ada alarmnya. Nah, Type 2 itu ada dua. Ada Type 2 yang kayak gini nih, yang unik banget, yang bentuknya klasik. Satu lagi Type 2 yang adventure. Nanti kita akan sama-sama juga yang adventure-nya. Nah, kalau secara basic spesifikasi, karena dia sepeda listrik teman-teman, dinamo motor listriknya itu kecil banget. Cuma 400 watt dan peak-nya cuma di 800 watt doang. Posisinya ada di sini ya, ada di roda belakangnya ya, di hub-nya gitu. Kemudian pakai baterai lead acid. Nah, baterainya itu bukan lithium kan, lead acid aja. Baterai itu kapasitasnya cuma 48 volt, 16 ampere. Kecil kan? Makanya secara top speed cuma 25 km per jam dan jarak tempuhnya bisa 40 km. Nah, jarak tempuhnya lumayan jauh kan, lumayan ya. Baterainya ada di sini nih, ada di dek penjakan kakinya. Terus kita akan langsung lihat ini aja deh. Kita langsung lihat detail-detailnya karena motor ini emang unik banget, bentuknya tuh lucu itu loh. Ini pasti emak-emak, cewek-cewek pasti suka nih. Ini kalau secara bentuk memang mirip kayak apa ya? Kayak Vespa gitu kali ya. Karena belakangnya kan ketutupan gitu kan, kayak ada tempongnya gitu. Mirip kayak motor-motor Dragon Ball zaman dulu, ada kapsul kops. Nah, mirip-mirip gitu ya, karena rodanya ketutupan sama bodinya teman-teman. Ini kalau dari di bagian depan ini mirip kayak Benelli Dong, motor listrik Benelli Dong ya. Ini bener-bener yang flat banget gitu. Terus bagian bawah ini ada lampunya. Nah, lampunya ditaruh di sini ternyata teman-teman. Ada headlamp, udah LED. Cuma uniknya karena ini sepeda, kok nggak ada lampu sennya ya? Kalau menurut saya harusnya tetap penting ya, lampu sen tetap harus ada biarpun dia sepeda statusnya gitu kan. Cuma sayangnya nggak ada lampu sennya. Kemudian spakbornya teman-teman, spakbornya juga kata lebar banget, gede, nutupin roda depannya ya. Nah, rodanya ini pakai diameter ring 10, kecil banget kayak ban Vespa, cuma bedanya ukuran bannya kecil banget, 2,75 inci aja. Sedangkan remnya udah pakai disc brake, cuma disc brake-nya masih disc brake manual nih, bukan yang hidrolis ya, yang mekanis. Mirip kayak disc brake di sepeda teman-teman. Tuh, ukurannya juga nggak terlalu gede, kecil-kecil aja gitu kan. Kemudian ini ada jok yang empuk banget teman-teman. Joknya empuk dan pendek banget, jadi kalian pasti akan bisa duduk dengan nyaman ya. Saya harus 65 cm aja duduknya tuh. Beneran kayak jongkok loh. Dan ini empuk banget teman-teman, bener-bener busanya empuk banget. Kemudian di belakang ini kayak terpisah dari bodi depannya sih, roda belakangnya ya. Jadi dikasih cover gede banget gitu. Dan nutupin sampai hampir keseluruhan rodanya itu bener-bener nggak kelihatan loh. Terus di sini ada lampu rem ya, lampu belakang ada lampu rem. Dan ini bukan lampu sen, tapi mata kucing doang teman-teman. Nah, uniknya di sini ada pijakan kaki nih, tapi nggak ada pemboncengnya ya, nggak ada dudukan buat boncengan. Ternyata jok belakangnya dijual terpisah teman-teman. Jadi kalian bisa beli jok belakangnya doang, nambah lagi sekitar 700 ribuan kalau nggak salah harganya. Jadi bisa buat boncengan gitu. Kemudian di sini ada pedalnya teman-teman, ada pedalnya. Pedalnya ini terhubung ke roda belakang ya, jadi ini ada rantainya nih. Rantainya juga rantai mirip kayak rantai sepeda tuh. Ini kalau digoes ke depan ya dia jalan teman-teman gitu kan. Jadi kalau misalnya baterainya habis bisa digoes manual gitu. Kemudian kita lihat panel stangnya deh. Ini bener-bener minimalis banget ya. Dan di motor ini yang unik adalah cara menghidupkannya, kita nggak perlu pakai kunci. Kita cukup pakai ini nih, NFC doang. Ada kartu NFC gini, kita tempelin di sini, langsung nyala dong. Nah, kalau dalam kondisi yang belum siap untuk jalan, ready gini doang, ini ada siluet gambar muka ya, tapi masih diem aja nih, dia belum sumringah gitu kan. Terus kemudian di sini ada tegangan baterainya, bentuknya bar, dan ada speedometer. Speedometer juga aneh banget nih, bentuknya kayak gini. Dia pakai bar kotak-kotak gini, terus ada kecepatannya 0 sampai 15, dari 15 ke 25 km per jam, ini top speednya ya. Terus kalau mau ngaktifin biar motor jalan gimana caranya? Kita cuma tinggal tekan tombol ini aja nih, tombol I yang di sini kita tekan, langsung jadi go. Nah, si siluet gambar mukanya langsung ini ya, matanya kayak sumringah gitu kan. Nah, warnanya udah hijau semua, motornya udah bisa jalan kalau digas. Tuh, gitu teman-teman. Nah, yang unik lagi adalah di motor ini, karena buat ngidupinnya itu pakai kartu NFC, nggak ada kunci stangnya. Sama sekali nggak ada kunci stang teman-teman di sini teman-teman. Terus gimana caranya ngamalin motornya? Ternyata ini
si NFC ini kalau dimatiin ya, nah ini udah mati gini ya, ini maka secara otomatis si dinamo motor listriknya di belakang ini akan terkunci teman-teman. Nah teman-teman, kita harus nunggu dulu nih 1-2 menit sampai sistemnya akan mengunci dulu. Nah kalau udah terkunci, nah ini kalau digoyang kayak gini nih, tiba-tiba ada suara alarmnya ya, suara sirenenya gitu kan. Nah teman-teman nih, nah ini akan terkunci nih, didorong-dorong nggak mau jalan tuh. Gitu, jadi buat safety-nya kayak gitu. Kita nggak perlu kunci stang, tapi ada alarm dan ada pengunci otomatis di dinamo motor listriknya. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian, apalagi yang unik ya? Oh iya, di bawah sini ini ada colokan buat USB. Ada di sini teman-teman, ini modelnya model USB gitu ya. Kemudian ini ada kantongan barang. Kemudian di bawah sini teman-teman ini ada baterai ya. Jadi posisi baterainya di bawah sini cuma fix, nggak bisa dilepas-lepas. Jadi kalau ngecas langsung ke sini nih. Ada lubang di sini teman-teman. Ini lubang buat ngecas baterainya gitu. Dan enaknya teman-teman, ngecas motor ini itu nggak perlu daya gede-gede. Jadi di rumah cukup pakai 400 watt aja listriknya. Nggak terlalu besar dan lama pengecasannya juga kalau menurut saya ya rata-rata lah ya. Butuh 4-6 jam dari 0 sampai 100%. Ya cukup lama, tapi kan dipakainya bisa sampai 40 kilo kan. Lumayan jauh gitu. Jadi kalau misalnya cuma buat di komplek-komplek aja sih rasanya ngecas seminggu sekali kayaknya cukup ya. Nggak perlu sering-sering ngecas gitu kan. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Ini yang pertama, Type 2 yang standar, yang unyu banget ya. Apalagi warnanya, lihat dong. Warnanya pingi-pingi kayak gini kan. Aduh, ini mama pasti suka. Harganya berapa? Ternyata dijual 10.400.000 doang teman-teman. Ya terjangkau lah ya. Kalau secara build quality sih kalau menurut saya ya biasa banget lah. Dengan harga segitu kalian ngarepin sebagus apa sih gitu kan. Kalau menurut saya sih ya biasa aja sih kalau secara build quality-nya, performa saya juga belum nyobain juga nih. Karena baru first impression ya, kita belum bisa nyobain jalan-jalan. Ya mudah-mudahan sih performanya oke lah ya, nggak rewel-rewel gitu kan. Nah, ada yang lebih terjangkau lagi teman-teman. Yang ini nih, ini cuma 9,9 juta. Ini adalah Type 2 yang ADV, yang Adventure kan. Adventure memang gayanya memang lebih trondol ya. Ini kan lebih trondol di bagian depannya nih. Lampunya dibikin keluar, ada grillnya, terus ada front rack-nya. Di bagian samping ini dikasih ada besi gini ya, ada kayak bodyguard-nya gitulah. Kemudian yang beda juga adalah ini nih, ada di bannya. Nah, bannya pakai ukuran lebih besar teman-teman, dia pakai 350 ring 10 nih. Kemudian si kembangannya juga yang model tahu gitu, lebih kayak motor-motor off-road. Sedangkan remnya tetap sama teman-teman, pakai rem yang nggak terlalu gede dan cakramnya pakai kaliper yang mekanik ya, bukan hidrolis teman-teman. Spatbornya kecil aja sini teman-teman, unik ya, spatbornya kecil. Kemudian kalau di bagian tengah sini sebenarnya mirip nih, sama-sama aja kayak yang Type 2 yang tadi ya. Cuma ini dilepas nih, si goesanya dilepas. Jadi memang ternyata ada opsi untuk kita ngelepas, jadi nggak perlu pakai goesan. Sebenarnya kalau dipasangin nih bisa juga gitu kan. Kemudian sini teman-teman ini juga kelihatan juga nih ada gear belakangnya, jadi rantainya nanti akan keluar sini gitu kan. Cuma memang ini dilepas. Lalu joknya yang depan ini masih mirip kayak yang Type 2 yang standar. Sama bedanya di sini ada backrack-nya ya, ada backrack-nya. Nah, di bagian roda belakang ini karena nggak ada bodi yang nutupin semua, jadi lebih kelihatan teman-teman. Jadi lebih kelihatan part-partnya. Ini ada swing arm yang nggak terlalu gede, terus rujukan shock breaker ternyata ada di bagian tengah sini nih ya. Ada di bagian sini nih melintang gitu. Dan dinamo motor listriknya ada di hub, ada di tromolnya, langsung taruh di sini teman-teman. Sedangkan spakbor belakangnya, dia modelnya minimalis kayak gini dengan lampu belakang yang masih sama kayak Type 2 yang standar, yang biasa. Cuman ini memang plastiknya pakai plastik kasar ya, biar gaya off-road-nya lebih terasa, lebih kelihatan gitu kan. Gimana teman-teman menurut kalian dua motor ini? Lucu banget ya, bentuknya lucu, imut-imut gitu kan. Oke teman-teman, kira-kira itu saat kita ngomongin dua motor listriknya Kiwe yang hadir di Gias 2023. Dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa nyobain juga, ngerasain seperti apa impresi berkendaranya. Oh ya, kalau secara spesifikasi, yang Type 2 yang biasa sama yang ADV ini sama-sama aja. Sama-sama cuma bisa lari 25 km per jam dan jarak tempuhnya cuma 40 km aja. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan juga Instagram Otomotif _ TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.